wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada video ini saya mau sharing salah satu hal, yakni inilah mengapa menurut saya Windows Defender itu tidak rekomendasi. Nah, meskipun Windows Defender adalah salah satu antivirus bawaan yang sudah terinstall dan terintegrasi pada Windows, tapi ada beberapa hal menurut saya bahwa Windows Defender itu tidak rekomendasi. Nah, mau tahu apa itu? Yuk langsung aja. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, karena itu terserah kalian lagi ya. Jadi masing-masing orang ini berbeda-beda ya, ada yang suka dan tidaknya ya. Oke, ada satu hal mengapa Windows Defender tuh yang pertama tidak saya rekomendasi adalah proteksi untuk browsernya masih terbatas. Jujur ya, kalau kita menggunakan browser lain itu kan sangat perlu ya untuk kayak pemblokiran website berbahaya dan lain sebagainya. Dan sayangnya Windows Defender ini hanya bisa melindungi Microsoft Edge aja. Jadi browser-browser lain seperti Chrome atau Firefox atau lain sebagainya tidak, ya saya rekomendasi lah, karena seperti saya bilang tadi, fitur untuk proteksi browsernya itu hanya disediakan untuk Microsoft Edge aja. Sedangkan kalau kita menggunakan browser lain, pasti kan perlu dong yang namanya untuk memproteksi website yang berbahaya gitu ya, atau dari website-website yang mencurigakan. Tapi sayangnya Windows Defender tuh hanya bisa melindungi kita dari website yang kalau kita menggunakan Microsoft Edge aja. Jadi ini untuk alasan pertama bahwa saya tidak rekomendasi adalah hal itu ya. Nah, untuk kedua adalah proteksi virus, ransomware atau malware itu masih sangat rendah. Jujur aja, semenjak saya pakai Windows Defender ini dulu pernah saya kena ransomware dan atau virus itulah ya, File Putih, dan Windows Defender tidak berhasil memblokirnya. Namun ketika saya menggunakan antivirus lain untuk bisa men-scanning, itu mereka berhasil memblokirnya dan menghapusnya. Sayangnya Windows Defender tidak berhasil untuk memblokirnya, malah dibilangnya not yet found. Ini menurut saya jadi kekurangan ya, bahwa untuk proteksi malware, ransomware maupun virus, Windows Defender tuh saya rasa masih kurang teman-teman dibandingkan antivirus lainnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, saya untuk sekarang ini menggunakan Kaspersky dan alhamdulillah selama saya menggunakan antivirus ini, Kaspersky ini aman namanya ya. Jadi nggak ada masalah maupun kena malware maupun ransomware, dan bahkan Kaspersky ini punya proteksi yang cukup kuat dalam hal browser. Jadi ya inilah mengapa saya beralih dari Windows Defender ke antivirus Kaspersky seperti itu. Untuk yang kedua ini masuk akal teman-teman, karena proteksi yang disediakan tuh untuk melindungi yang namanya malware, virus dan lain sebagainya itu masih kurang ya. Nah, yang ketiga adalah untuk proteksi yang namanya network attack blocker ini masih terbatas kayaknya. Ya, jujur aja, meskipun Kaspersky punya fitur yang namanya firewall and network protection, ya jujur aja Windows Defender tuh masih lemah dalam hal pemblokiran jaringan. Nah, kalau jujur aja saya pribadi, kalau di Kaspersky itu dia punya yang namanya fitur network attack blocker. Jadi bukan hanya melindungi kita dari serangan jaringan yang mencurigakan, dia sekaligus bisa memblokir itu. Tapi kalau Windows Defender dia hanya punya fitur yang ini aja. Ini yang saya rasa menjadi masih kurang ya dalam hal security. Dan ya ini menurut saya menjadi salah satu alasan mengapa Windows Defender itu yang ketiga ini tidak rekomend banget ya buat digunakan sebagai antivirus. Nah, berikutnya adalah Windows Defender itu tidak bisa melindungi aplikasi-aplikasi program yang kita punya. Ya, meskipun dia punya fitur ya seperti yang namanya virus protection ya, seperti kayak begini gitu ya. Tapi menurut saya pribadi Windows Defender ini masih lemah ya, bakal tidak bisa melindungi aplikasi-aplikasi yang kita miliki di PC maupun laptop ya. Meskipun ya saya bilang tadi sebelumnya bahwa dia punya fitur itu, tapi ya masih lemah lah teman-teman dalam hal keamanan. Karena jujur aja pernah satu aplikasi yang bug gitu ya, update virus gitu, dia tiba-tiba dia nggak bisa memblokirnya. Jadi itulah alasan mengapa bahwa Windows Defender tuh tidak rekomendasi adalah hal itu ya. Nah, terakhir bahwa Windows Defender tuh masih terbatas dalam melindungi yang namanya akun. Ya, akun ini artinya melindungi suatu akun kita. Meskipun dia punya namanya akun protection, tapi Windows Defender tuh masih lemah dalam hal misalnya yang namanya men-scanning akun kita apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, Windows Defender ini hanya memiliki fitur akun protection aja, tidak memiliki fitur yang namanya untuk men-scanning seperti apakah ada kelemahan atau data bocor yang ada dalam akun kita yang seperti yang dimiliki oleh Kaspersky ya. Jadi itu
menurut saya menjadi satu alasan mengapa bahwa Windows Defender itu masih sangat lemah teman-teman dalam hal sekaligus ya tidak rekomendasi untuk menggunakan antivirus ini ya. Oke, tapi itu semua saya sekali lagi balik lagi ke masing-masing kalian ya, karena masing-masing orang berbeda-beda untuk penggunaan ya maupun dari pengalaman ya. Kalau misalnya teman-teman memang worth it hanya menggunakan Windows Defender aja ya itu nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi ya Windows Defender ini masih kurang meskipun fitur yang ditawarkan sangat lengkap dan gratis ya karena ini bawaan dari Windows. Tapi ya sayangnya keamanan yang dimiliki oleh Windows Defender itu masih sangat jauh dari antivirus lain yang sering kita gunakan baik Kaspersky, ESET dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, demikian ya saya bisa bahas terkait video ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan pada video ini. Eh, Kalau kalian suka silahkan aja bantu like. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Tapi kalau kalian suka, please bantu saya dengan cara like dan juga subscribe dan juga sharing ke teman-teman kalian supaya bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.